Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 13 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 13 Agustus 2024. Ada seseorang di sini yang masih menutup-nutupi sesuatu ya. Dan aku lihat di sini orang yang kamu fokuskan ini atau orang yang kamu dilingkan ini itu sebenarnya masih menyimpan perasaan cinta dia sama kamu. Dia pengen banget sebenarnya ngasih tahu ke kamu, nunjukin ke kamu bahwa dia tuh sayang, dia tuh cinta sama kamu ya. Dia pengen banget nunjukin itu. Tapi aku melihat langkah yang dia lakukan adalah hanya memantau ya saat ini. Dia jadi cuman mantauin kamu doang tuh dari sana ya, entah di mana dia, pokoknya dia cuman mantauin kamu doang. Ingin menunjukkan perasaan dia, cinta dia sama kamu, tapi ya tindakan, pergerakan, actionnya dia cuman mantau doang gitu ya. Jadi kenyataannya ya nggak ada yang dia lakukan, hanya memantau. Kemudian aku lihat, oh bisa jadi mungkin memang kamu dengan si dia ini sudah berpisah ya. Jadi entah perpisahannya mungkin dengan tidak cara baik-baik, atau mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan sehingga ya mungkin belum berani atau gimana ya. Aku lihat juga di sini karena ada jarak kan ya. Terus itu juga aku lihat kayaknya ada yang pekerjaannya itu mengharuskan kilar-kilir, apa itu namanya, traveling, pindah-pindah ya, berpergian. Nah, berpergian bisa jadi sebagian dari mereka itu pekerjaannya mengharuskan dia untuk pergi ke sana sini gitu ya. Terus itu juga aku melihat ada retreat. Oh, ternyata aku lihat saat ini memang dia lagi fokus di hal-hal yang bersifat duniawi, materi, karir, uang yang seperti itu ya. Aku lihat di sini harta benda atau jabatan atau apapun, pokoknya fokusnya lagi di itu, duniawi ya, materi atau keuangan. Tapi aku melihat selalu ada dorongan untuk segera memperjuangkan kembali cinta dia bersama kamu. Aku lihat di sini ya, di Emperor tuh memang orang yang wah gila kerja banget sih. Lebih tepatnya pekerja keras ya, pekerja keras. Dia ini orang yang gimana ya, bisa dibilang tuh kalau bekerja itu sebisa mungkin apa yang dia lakukan itu berhasil, apa yang dia lakukan itu sebisa mungkin tercapai gitu ya, keinginan-keinginan dia atau tujuan-tujuan dia itu tercapai seperti itu. Orangnya memang kelihatannya dingin, orangnya kayak misterius gitu, karena memang dia ini orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya atau keadaan dia sebenarnya, seperti itu. Dia memang orang yang masih, atau orang yang memang sulit ya, sehingga inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor kenapa kamu dengan dia ini sering salah paham ya, sering apa itu namanya, salah persepsi ya, salah paham ya. Nah seperti itu. Terus juga dia ini orang yang pemikirannya itu logika banget, rasional, serta konservatif, tradisional banget, kuno, kolot ya. Sehingga kalau misalkan ada apa-apa itu ya sesuai dengan prinsip orang zaman dulu gitu loh ya. Misalkan gini deh, anak perempuan itu nggak boleh pulang malam-malam, nah yang kayak gitu contohnya ya. Terus itu juga aku melihat kalau The Emperor nih ya, mungkin kamu dengan dia nih ada masalah ya. Bisa jadi kalaupun memang ada masalah, dia beranggapan bahwa setiap kali ada masalah, baik aku dengan kamu, itu dia butuh tenang dulu kitanya ya. Aku dan kamunya kita butuh tenang dulu. Kita harus bisa mendinginkan pikiran kita, meredam emosi kita sambil
Nah, setelah sudah tenang, sudah dingin kepikirannya gitu ya, nggak emosian, nggak pakai amarah, baru kita bisa obrolin. Ya, bisa obrolin, cari solusinya yang terbaik bagaimana, walaupun mungkin situasi atau keadaannya sudah krisis, sudah diambang kehancuran kah, udah limitnya lah gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi nih orang memang kalau aku lihat pemikirannya logika banget. Terus itu memang orangnya tradisional banget, apa sih namanya, kolot ya. Kolot, terus itu rasional, terus itu sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya. Lovers, sebenarnya aku lihat di sini baik kamu dan dia ini masih memiliki perasaan yang sama, masih memiliki ketertarikan yang sama, bahkan masih memiliki gairah yang sama. Hanya saja salah satu di antara kalian ini ada yang masih memiliki suatu ketakutan akan sesuatu. Oke, kita lihat di sini. Tentang komitmen. Ya, ada salah satu di antara kamu atau dia. Kayaknya sih dia ya. Dia ini kayak masih takut untuk berkomitmen. Nih ada the fool soalnya di sini ya. Jadi aku lihat di sini dia punya suatu kecemasan, punya ketakutan tentang komitmen. Bisa jadi mungkin dia ini pernah punya suatu komitmen dengan seseorang di masa lalunya, terus gagal atau bermasalah atau tidak direstui atau gimana gitu ya. Intinya kayak ya dia terluka gitu. Dia merasa kayak apa yang dulu pernah gagal dalam sebuah komitmen tuh kayak memberikan trauma, memberikan trigger yang begitu besar gitu. Sehingga sebelum dia berani untuk melangkah ke komitmen, dia perlu membuat dia merasa kayak kuat gitu loh. Berani, percaya diri, mantep gitu loh. Entah apa yang membuat dia itu takut dengan berkomitmen. Misalkan takut berkomitmen karena dulu pernah dia berkomitmen sama orang, taunya ada masalah tentang keuangan misalkan ya, sehingga mungkin keluarganya tidak merestui atau dia ditinggalkan oleh pasangannya begitu saja, memilih orang yang lebih kaya dari dia, sehingga ya saat ini tuh dia kayak takut, punya kecemasan, punya ketakutan akan masa depan dia berkomitmen dengan kamu gitu ya. Jadi ada trigger dari masa lalu. Kemudian aku melihat juga sebenarnya kamu dengan dia ini ternyata masih punya tujuan, cita-cita atau harapan di masa depan tuh yang masih berbeda. Misalkan kamu pengennya A, dia pengennya Z gitu ya. Dia pengen kamu pengen komitmen, dia pengen cari uang dulu, nah kayak gitu ya. Boleh di sini ada perbedaan atau apalah perbedaannya apapun, itu masih berbeda antara kamu dengan dia. Terus itu juga 3 of Wands, berarti ada masalah tentang komunikasi atau mungkin komunikasi kalian kurang banget terjalin ya, jarang banget ada komunikasi, dan dia tahu, dia sadar semua kesalahan ketidakadaan komunikasi itu atau kurangnya komunikasi itu memang karena faktor dari dianya tidak bisa memberikan komunikasi yang baik, atau dia tidak berani untuk menghubungi kamu, selalu menunda-nunda untuk menghubungi kamu atau ngobrol sama kamu gitu ya. Jadi dia tahu itu semua salah dia ya, sampai-sampai kita kurang komunikasi itu gara-gara dia gitu, dia tahu gitu. Dan aku lihat sebenarnya di sini dia ini orang yang masih sulit untuk mengakui hal-hal yang sulit terjadi dalam hidup dia. Ya, aku lihat di sini dia itu masih punya suatu kesulitan, entah tentang apa itu, apakah memang benar tentang keuangan kah, atau tentang keyakinan dirinya kah, kepercayaan dirinya kah, atau apapun. Nah, dia ini nggak mau berbagi sama kamu. Dia berpikir bahwa kalau misalkan semua hal dia tunjukkan ke kamu atau dia ceritakan ke kamu, dia kasih tahu ke kamu, takutnya nanti dia akan mengganggu kamu. Mungkin kamu sulit untuk menunjukkan mungkin kamu akan sulit untuk menerima pengakuan dari dia, kebenarannya seperti itu, sehingga membuat kamu merasa kesal, sehingga membuat kamu merasa jengkel sama dia seperti itu. Atau bisa jadi
Dia ini memang ya sulit juga untuk menunjukkan perasaan dia sebenarnya, kayak gitu loh. Ya, takutnya nanti malah kamu tidak menghargai keterbukaannya dia. Itu ketakutan-ketakutan dia banyak aku lihat di sini. Tapi justru malah gara-gara dia berpikirnya seperti ini, justru malah menghancurkan hubungan kalian karena ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman seperti itu. Bahkan aku lihat di sini baik kamu ataupun dia, kalian aja sama-sama nggak tahu tentang apa yang tidak disuka, apa yang disuka oleh satu sama lain, gitu ya. Kamu mungkin nggak tahu dia ini sukanya apa yang tidak dia suka, dan dia pun sama. Gitu. Saking ya, karena nggak pernah mungkin atau jarang banget itu komunikasi seperti itu. The Fool, jujur selama dia bersama dengan kamu, wah dia bahagia banget. Dia merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan petualangan, banyak hal-hal menarik yang dia bisa dapatkan dari kamu, banyak hal-hal yang baru-baru ya, yang memberikan kejutan lah ya ke dia. Tentang banyak hal gitu. Intinya dia seneng gitu. Dia bahagia ketika bersama kamu, kenal sama kamu, deket sama kamu, disukain sama kamu gitu ya. Jujur dia seneng karena ya itu kayak hidupnya jadi penuh dengan cerita gitu loh, penuh dengan banyak hal gitu. Cuman memang ya itu, dia orang yang belum siap untuk berkomitmen, sehingga kemarin itu ya cuman niatnya dijalanin aja, kok enak, ya udah dilanjutin. Tapi karena ya nggak ada tujuan, nggak ada arah tujuan, nggak ada apa ya titik tumpu untuk bisa bertemu, ya jalaninya ya kayak ngalur ngidul, entah kemana-mana ya. Kamu ke A, dia ke Z, ya kamu ke B, dia ke F, nah kayak gitu. Jadi hubungannya pun mungkin on off, nggak jelas, apalagi tambah komunikasi yang buruk seperti itu. Oke, aku melihat kayak kemungkinan entah ini energi kamu atau dia ya, kalian situasikan aja, tapi kayaknya dia deh. Untuk saat ini dia kayak masih sulit untuk membangun atau menjaga suatu hubungan ya. Kalau aku lihat di sini kayaknya dia ini masih sulit untuk membangun atau menjaga hubungan, walaupun misalkan kamu saat ini ngeliat dia sudah ada yang lain. Itu hubungan itu ya hambar, hubungan itu kayak ya sama kayak kamu kemarin sama dia, nggak jelas gitu. Karena ya memang aku lihat belum ada kestabilan dari dia untuk bisa membangun atau menjaga hubungan, sehingga aku melihat mungkin selama ini tuh dia ngerasa harus menekan perasaan dia ya, sehingga dia merasa sulit ya, ya untuk menjaga perasaan ini, untuk tidak mengekspresikan perasaannya itu. Dan saat ini juga dia merasa kayak masih belum bisa gitu untuk menjalin suatu hubungan baru dengan hati yang terbuka gitu ya, karena dia merasa bahwa hubungan dia bersama kamu yang kemarin aja itu nggak lancar gitu. Seolah-olah hubungan kita itu, hubungan kamu dengan dia itu merasa kayak hubungan yang tidak berbalas itu ya. Jadi dia ngerasa kayak yang kemarin aja aku gagal gitu loh, selama ini aku gagal setiap menjalani hubungan, gimana mau buka perasaan untuk orang baru gitu loh ya. Ya mungkin secara fisik dia bersama orang baru, tapi ya itu masih ada ketakutan itu, gimana aku mau berkomitmen yang kemarin aja gagal terus gitu, karena akunya ya jarang ada komunikasi juga, terus mungkin memang dianya belum stabil seperti itu, belum ada kesiapan, masih ada trauma seperti itu ya. Jadi aku lihat memang saat ini tuh dia belum bisa sepenuhnya terbuka dengan orang baru atau hubungan baru. Terus itu juga aku melihat memang dia ini punya standar yang tinggi untuk memiliki suatu hubungan ya. Dia ini bahkan cari pasangan pun juga punya standar yang cukup tinggi ya. Jadi nggak sembarangan dia ini pilih-pilih pasangan, orangnya pilih-pilih pasangan lah kayak gitu ya. Terus juga dia mungkin orangnya bukan orang yang sepenuhnya terbuka ya dengan orang lain, sehingga mungkin saat ini dia merasa kayak masih apa ya, masih kayak rentan. Dia takut bahwa dia akan rentan lagi nantinya di kemudian hari, karena masih merasa bahwa kemarin tuh dia ngerasa kayak dirugikan oleh masa lalunya gitu ya.
Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak masih belum bisa menemukan solusi dari masalah pribadinya. Dan aku melihat di sini ya hubungan kamu dengan dia sudah berakhir, sudah putus, sudah bercerai, sudah saling berpisah gitu ya. Bahkan aku lihat di sini kayak salah satu di antara kalian atau dari kalian berduanya memang sudah kehilangan sentimennya. Sentimennya sudah hilang ya, atau mungkin salah satu. Ada penyesalan. Ya, kalau aku lihat saat ini tuh dia memang ada yang lain, ya, udah ada orang baru di sini. Ya, intinya dia udah punya pasangan saat ini, entah itu orang baru kah atau ya dari circle dia lah atau siapalah, pokoknya di sini dia sudah ada pasangan. Hanya saja dia menyesal. Kenapa menyesal? Menyesal karena ternyata hubungan ini tuh penuh dengan hubungan dia bersama seseorang itu tidak berjalan dengan baik. Karena aku lihat kayak banyak mengalami gangguan atau ketidakpuasan di antara dia dengan seseorang. Terus itu juga aku melihat di sini ternyata dia tidak baik-baik saja, nampaknya hubungannya juga tidak baik-baik saja. Ada kesedihan, ada ketidakpuasan secara internal ya di diri dia yang memang dia rasakan. Kenapa seperti itu? Dia merasa sedih dan merasa tidak puas karena dia menerima atau menarik seseorang di dalam kehidupan dia atau di dalam hubungan dia bersama si A itu. Ternyata si A itu tuh bukan orang yang dia cintai gitu loh. Itu hanya sosok seseorang yang ya udah mungkin dia sesuai dengan kriteria, tapi dia nggak, ya tadi tuh aku bilang dia belum bisa membuka hati. Mungkin sesuai dengan kriteria, ya misalkan kriteria dia, misalkan dia cowok ya, putih, cantik, bersih, tinggi, langsing, apalagi gaya penampilannya hedon, nah semacam itu ya, atau memang orang hedon gitu ya. Memang secara fisik kelihatannya menarik, mungkin memang kriteria dia, ya udah dia jalani bersama si A itu, tapi nyatanya dia tidak membuka hati untuk si A, sehingga hubungan ini kayak gagal. Nggak bisa dibilang gagal ya, karena aku lihat lebih tepatnya kayak hambar hubungannya. Terus itu juga aku lihat di sini ada penyesalan, ada rasa sedih gitu ya, karena menerima atau menarik seseorang ke dalam hubungan percintaan bersama dia, tapi sebenarnya itu hanya untuk memberikan sensasi pergerakan dalam hubungan percintaan dia untuk merasakan kegembiraan di awal-awal hubungan aja gitu. Dan aku lihat memang ternyata inilah yang menjadi masalah yang selalu mengakar di hubungan kalian. Jadi kalau misalkan dia udah bosan sama kamu, dia akan cari yang lain. Nah, cari yang lain ini belum tentu dia suka, tapi mungkin ya secara fisik, ya secara kriteria mungkin sesuai dengan matanya dia lah ya. Mata dia ya menarik gitu ya, di mata dia menarik si A ini, ya udah dia jalanin, tapi itu cuman untuk seneng-seneng doang gitu loh. Dia ngejalanin hubungan ini tuh untuk seneng-seneng doang, ya nggak ada komitmen, nggak ada keseriusan, enggak. Dia hanya untuk mendapatkan sesuatu dari si A ini apa gitu. Nah, termasuk kamu juga mungkin sama gitu, ngejalanin hubungan dengan kamu aja, seneng dia gitu. Tapi apakah ada komitmen? Enggak, gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini ya ada perasaan sayang sama kamu, masih perasaan cinta tuh ada. Hanya saja ya percuma punya ada rasa cinta tapi tidak ada tindakan, tidak ada effort, tidak ada perjuangan. Apa yang mau dijalani kalau nggak ada effortnya gitu kan. Jadi inilah ceritanya ya. Aku lihat ada penyesalan, ada kesedihan. Ya, seperti itu. Oke, aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Emperor tuh Aries, kemudian ada Gemini. Ini bulan berhubungan dengan kamu dan dia, ya. Ada Desember, Mei, April, Januari, September, Juni, Agustus, November, dan Oktober.
Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia. Situasikan aja. Ada sio ular, sio anjing, sio kerbau, sio kuda, sio macan, sio kelinci, sio naga, sio babi, sio ayam. Kemudian angkanya yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Sembilan belas, 21, 13, 24, 22, 3, 29, 18, 8, 6, 5, 26, 15, 11, 23, dan 12. Alfabetnya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. B, Q, L, T, R, S, W, A, N, H, D, P, O, U, K, Y, F, X, I, dan C. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.